Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ini dengan Mbak Dayang ya? Iya, betul. Selamat pagi Mbak Dayang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah saya baik aja. Meskipun terkadang hari-hari saya agak berat sedikit juga. Baik. Tidak apa-apa, terima kasih sudah mengungkapkan perasaan Dayang dengan jujur. Di sini tempat yang aman untuk Dayang bercerita. Apapun yang Dayang ceritakan di sini bersifat rahasia. Di sini saya bukan untuk menghakimi atau menjudge Dayang, tapi di sini saya ingin membantu Dayang untuk memahami dan menghadapi apa yang Dayang rasakan. Jadi silakan Dayang duduk atau menempatkan posisi dengan senyaman mungkin. Terima kasih Ibu. Kebetulan juga saya sedang mencari tempat untuk berbicara, namun saya tidak tahu mulainya dari mana. Tidak apa, mungkin Dayang bisa mulai menceritakan dari apa yang Dayang alami akhir-akhir ini, mungkin suatu hal yang mungkin itu berat bagi Dayang. Dayang bisa menceritakan ke tempat yang insya Allah pas di sini. Silakan Dayang mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Ibu, izin perkenalkan diri saya. Nama saya Dayang Natasha binti Awang Ghaffar. Saya berasal daripada Malaysia. Selama ini saya baru saja 2 bulan berada di Indonesia. Namun pada mulanya awal-awal saya merasa semangat. Tapi karena akhir-akhir ini saya merasa gelisah, rasa susah untuk beradaptasi di lingkungan di sini. Mungkin perasaan yang Dayang tadi sampaikan mungkin umum atau wajar, sangat wajar terjadi kepada orang yang berada di lingkungan baru. Mungkin yang Dayang alami ini bisa dinamakan lintas budaya, karena Dayang dari Malaysia kemudian pindah ke Indonesia, ada mengerjakan suatu hal mungkin yang dinamakan culture shock ya. Ya, jadi Dayang mungkin bisa menceritakan hal-hal lain yang membuat Dayang merasa berat atau merasa jadi beban pikiran Dayang. Betul Bu, pertamanya adalah makanan, karena di lingkungan saya ini banyak menjual makanan yang sangat pedas dan juga bumbunya sedikit berbeda dari yang saya masak dari rumah. Hal ini yang membuat saya tidak nyaman dan juga selera untuk makan. Mungkin makanan ini memang menjadi tantangan awal dalam beradaptasi di lintas budaya ini. Tapi sebelumnya apakah Dayang pernah mencoba memasak sendiri, masak-masakan yang Dayang biasa masak di rumah? Kebetulannya Ibu, saya tinggalnya di asrama dan juga peralatan saya juga terbatas. Terkadang saya keluar untuk beli nasi bungkus, namun tidak sesuai selera dengan saya. Saya paham perasaan Dayang, dimana Dayang ingin mencoba masak sendiri, tapi lingkungan masih belum memadai atau belum cocok dengan Dayang yang mencoba ingin memasak sendiri. Lalu dengan bahasa, apakah itu juga menjadi tantangan Dayang? Iya Bu, karena bahasa Indonesia saya bisa paham, akan tetapi di sini menggunakan logat Banjar dan juga menurut pandangan saya logat ini terlalu cepat dan juga sukar untuk saya memahami. Jadi Dayang beradaptasi dengan bahasa, tetapi bahasa di sini sedikit lebih cepat dan Dayang sedikit bisa dibilang kesulitan untuk memahami. Mungkin Dayang seperti merasa terisolasi karena Dayang ingin bergerak, tetapi lingkungan masih menjadi tantangan berat Dayang. Betul Ibu, karena semenjak ini saya sering bersendirian. Selain itu cara kuliah di kampus ini juga agak berbeda berbanding di Malaysia, karena di sini banyak mengungkapkan pendapat, melakukan presentasi kelompok dan juga diskusi terbuka. Ini yang akan menyebabkan saya kekurangan untuk berinteraksi dan juga malu untuk bertanya. Baik, jadi apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan sistem belajar ini? Karena sistem belajar di sini agak berbeda dari Malaysia. Karena di Malaysia ini para dosen kami ini banyak melakukan ceramah dan mahasiswa juga kurang untuk berinteraksi. Sedangkan di sini saya harus aktif dan juga
harus mengeluarkan pendapat saya untuk sepanjang berkuliah saya di sini. Baik, terima kasih Dayang sudah menyampaikan secara jujur dan mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan Dayang selama ini, terutama selama tinggal di Banjarmasin. Dari yang Dayang sampaikan tadi, hal apa yang membuat Dayang ingin merubahnya atau ingin memperbaikinya? Saya ingin coba beradaptasi, Bu. Saya ingin tetap tinggal di sini sehingga perkuliahan saya selesai, namun dengan perasaan yang lebih nyaman dan juga percaya diri. Mungkin tujuan yang Dayang sampaikan itu sudah lebih positif dan sudah lebih realistis. Di sini saya mencoba membantu Dayang menemukan cara yang terbaik untuk Dayang tetap tinggal betah di Indonesia, terutama di Banjarmasin. Jadi kita mencoba pelan-pelan satu persatu mengatasi permasalahan Dayang. Apakah mungkin Dayang berkenan? Boleh, Bu, saya akan coba. Nah, yang pertama soal makanan. Dayang kan tadi tinggal di asrama. Mungkin di asrama tersebut memiliki dapur kecil. Nah, Dayang di sana bisa mencoba memasak sendiri atau mengajak teman untuk masak bersama. Di sana kami mempunyai dapur kecil, namun saya belum coba untuk memasak sendiri. Bagaimana kalau Dayang mencoba dengan memasaknya masakan yang sederhana seperti nasi goreng Malaysia atau mie goreng Malaysia, sehingga cara memasak sederhana atau memasak sendiri itu juga bisa menjadi terapi Dayang untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Wah, ini bisa dicoba. Saya dapat resep dari Ibu. Wah, bagus sekali tuh. Lalu dengan bahasa, apakah Dayang sudah pernah nih mencoba menulis kata atau frasa yang belum Dayang mengerti? Belum pernah, Bu. Misalnya saya kurang paham, saya hanya mampu untuk berdiam dan senyum sendiri. Oke, baik. Mulai sekarang Dayang bisa mencobanya dengan mencatat catatan harian, yaitu dengan menuliskan kata atau frasa yang belum Dayang mengerti. Jadi Dayang bisa menanyakan ke teman ataupun Dayang bisa mencari ke internet sendiri. Itu bisa membantu Dayang lebih memahami bahasa yang ada di Indonesia ataupun di Banjarmasin. Dan itu juga menjadi cara belajar yang lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Baik, Ibu, saya akan coba untuk membuat kampus kecil saya sendiri. Oke, baik. Kemudian untuk masalah adaptasi sosial dan akademik, mungkin Dayang bisa mencoba dari hal-hal yang kecil. Dayang bisa mengajak teman sehabis pulang kuliah untuk ngobrol-ngobrol atau diskusi santai terkait masalah materi perkuliahan ataupun cerita-cerita hiburan-hiburan, yang mana itu akan membantu Dayang lebih beradaptasi kepada teman. Kebetulan, Ibu, saya mempunyai teman berada di lokal sebelah, dan dia sering membantu saya dalam mengkoreksi berbicara dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin dari situ saya akan coba untuk memperbetulkan lagi kosakata saya. Nah, mungkin itu langkah bagus untuk Dayang mencoba beradaptasi. Kemudian untuk diskusi di kelas, Dayang juga tidak perlu untuk langsung maju ke depan. Dayang bisa dengan menuliskan poin-poin diskusi yang Dayang pahami. Kemudian Dayang bisa mencoba menyampaikan perlahan, pelan-pelan terkait apa yang ingin Dayang sampaikan, dimana itu bisa menjadi terbiasa untuk lingkungan di kampus. Terima kasih, Bu, banyak karena sudah memberi banyak saran dan juga langkah-langkah kepada saya. Mungkin ini membantu saya untuk lebih baik lagi di masa akan datang. Oke, baik. Bagaimana perasaan Dayang setelah melakukan sesi yang tadi kita lakukan bersama? Sekarang saya merasa lebih ringan, Bu. Saya merasakan hal seperti ini saya sendiri aja yang merasakan, namun ternyata hal ini wajar dan banyak solusinya. Oke, betul sekali. Dayang di sini tidak sendiri. Banyak mahasiswa internasional lain yang juga merasakan hal serupa. Yang penting adalah Dayang mau berproses dan mau berubah. Saya akan melakukan saranan dan juga langkah-langkah apa yang Ibu berikan kepada saya tadi. Baik, mungkin kita akan jadwalkan untuk pertemuan minggu depan. Dayang bisa mencoba dengan saran-saran yang tadi kita rumbukan bersama, kita tentukan bersama.
Jika terdapat kesulitan baru, mungkin kita akan mencari solusinya bersama-sama kembali. Terima kasih Bu Muza, saya akan kuat. Oke, sama-sama. Ingat Dayang, setiap perbedaan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Yang penting Dayang sudah memulai dengan lebih baik dan saya percaya Dayang bisa melakukannya. Mungkin sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita nanti bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kamu lebih baik dan lebih bisa beradaptasi di Banjarmasin. Baik Ibu, terima kasih Ibu.